Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang jenderal namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Sherlyn Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani, proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela.
Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Roshid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka, dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania hingga